Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karma Popon, channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Juna. Film akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance lagi nih, yang berjudul Beauty Tribe tahun 2017 cuy. Nah, berkisah tentang seorang pemuda yang tiba-tiba saja terbangun dari pingsannya di sebuah gurun pasir yang dibawa oleh sebuah suku yang menghuni tempat yang isinya adalah wanita semua. Dari sinopsisnya aja nih sudah sangat memacu adrenalin ya. Let's go dah kita cu. Penasaran gimana harus cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja kita gas ke pembahasannya cuy. Skuy dah. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria playboy bernama Lin Ji-hui yang ingin bersiap melakukan adegan cangkul-percangkulan di siang hari. Ketika Lin tengah sibuk melaksanakan tugas mulianya, handphonenya pun berbunyi, yang dimana yang menelpon ternyata adalah gebetannya yang lain yang minta dicangkuli juga nanti malam. Saat Lin sudah tiba di rumah pacar yang satunya tadi yang menelpon, ia pun dikejutkan akan keadaan rumah yang gelap gulita, dikira sedang mati listrik. Tapi ternyata itu emang sengaja dimatikan oleh gebetannya karena ingin memberikan kejutan. Yang dimana naasnya, ketika Lin berpikir kalau gebetannya itu memakai baju tempur seksi ingin berniat mengajaknya cangkul, Lin malah diikat dan dipukul di kepala menggunakan tongkat bisbol besi, yang lantas membuat Lin ini langsung terkujur pingsan. Ketika Lin sudah tersadar dari pingsannya, ia pun tiba-tiba terkaget ternyata ia sudah berada di gurun pasir antah berantah hanya mengenakan celana pendek saja, dan sekaligus terheran dengan apa yang telah ia alami. Saat kebingungan dengan keadaan itu, Lin pun menemukan sebuah foto 4 wanita di saku celananya, yang dimana para gadis yang Lin pacari itu ternyata saling mengenal, sahabatan, dan sudah merencanakan itu semua untuk membalas rasa sakit hatinya mereka atas perlakuannya Lin. Lin pun akhirnya berjalan berhari-hari di gurun pasir itu dengan tujuan untuk mencari sebuah pertolongan. Sampai pada akhirnya ia kelaparan dan kehausan, bahkan mengira pasir adalah air yang membuatnya kini lantas putus asa. Ketika Lin sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan ingin menyerah, tiba-tiba saja ia pun dikejutkan akan kemunculan sekelompok wanita cantik dengan mengenakan pakaian kuno, yang membuat Lin ini mengira kalau ia sekarang sudah gila. Melihat hal itu, Lin pun dengan begitu lancangnya mendekat dan membuka masker yang dikenakan wanita di atas kuda, yang membuat Lin ini lantas dipukul oleh salah satu pengawal sampai ia kembali pingsan. Yang dimana wanita di atas kuda itu ternyata adalah Thalia, yaitu seorang ratu suku Haliba dari tanah Talio yang telah hilang dari peradaban. Atas perlakuan lancangnya itu, Lin pun ditangkap dan dibawa ke sebuah pulau yang dimana di sana hanya dihuni oleh para wanita cantik, dan dimasukkan ke dalam sebuah kurungan berhari-hari, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak diberi bakpao putih. Ketika Lin sudah sangat kelaparan mau sakaratul maut, datanglah seseorang yang berbaik hati memberikan Lin sesendok air sumur dan memberikannya makan, yang ternyata itu merupakan adalah Boboho yang kini sudah beranjak remaja. Yang dimana Boboho besar ini ternyata adalah seorang arkeolog bernama Profesor Zhang yang telah bernasib sama dengan Lin dulunya, yang kini sudah dijadikan budak Indahoy oleh ratu suku Haliba selama 5 tahun. Kasian akan nasib Lin yang akan segera ditumbalkan, Profesor Boboho pun bilang kalau besok malam bakal ada upacara pemilihan korban setahun sekali, dan kalau Lin tidak mau meninggoy akibat telah terpilih menjadi korban, maka Lin ini harus berpura-pura menjadi orang yang sudah tidak waras. Singkat cerita, besok malam pun akhirnya tiba, yang dimana ternyata bukan hanya Lin dan Boboho besar saja yang menjadi tahanan pria di pulau itu, namun ada banyak sekali tahanan pria lainnya yang juga berada di dalam kurungan. Beberapa dari mereka pun kemudian langsung dibawa ke tempat upacara termasuk Lin. Meskipun Lin ini sebelumnya sudah berpura-pura menjadi orang tidak waras, akan tetapi ternyata dibawa juga. Saat acara pengorbanan akan dimulai, selang pemadam kebakaran milik para tahanan pun dibuka dan diperiksa satu persatu, yang dimana yang punya selang kecil seperti selang nyuci motor akan disembelih, dan yang punya selang besar seperti milik mobil damkar akan dibiarkan hidup.
Ketika para tahanan di sebelah-sebelah sudah dibikin koit karena selang airnya kecil kayak pipa ledeng. Beruntungnya, Lin yang ternyata selama ini telah memiliki selang pusaka berukuran raksasa. Hal itu pun lantas mengejutkan sang ratu dan para penduduk sekitar, yang membuat Lin ini lantas terpilih menjadi pelayan pribadi untuk dijadikan budak indahoynya ratu. Keesokan harinya, Boboho pun membawa Lin untuk menemui seorang wanita mistis bernama Ula. Di sana Ula menjelaskan kalau Lin ini sekarang sudah resmi menjadi budak indahoynya ratu dan akan diberikan kesempatan selama 3 bulan untuk membuat sang ratu hamil. Dan apabila Lin ini tidak bisa melakukan hal itu, maka Lin ini akan dibuat meninggoy wafat dan berpulang ke rahmatullah. Beres berkunjung dari rumah wanita mistis, ketika Boboho membawa Lin jalan-jalan sore untuk melihat-lihat pemandangan sekitar, Lin pun menanyakan apabila seandainya ia bisa berhasil membuat sang ratu hamil, apakah ia akan segera dibebaskan untuk kembali pulang. Mendengar hal itu, Boboho pun menjawab kalau itu sangatlah tidak mungkin. Ketika ratu sudah berhasil mendapatkan bayi keturunannya, Lin pasti juga akan dibuat wafat berpulang ke rahmatullah. Karena di suku Haliba tersebut tidak ada sistem lepas-melepaskan, semuanya akan dibuat meninggoy. Ketika Lin melihat sang ratu tidak enak badan dan merasa pusing, Lin pun menawarkan kalau ia akan memberikan pelayanan yang bisa menghilangkan rasa penat yang dialami ratu, yaitu dengan sebuah metode yang disebut pijat. Benar saja, ketika ratu terkejut akan kemampuan Lin yang ternyata berhasil membuat badannya enakan, ratu pun menawarkan sebuah hadiah kepada Lin, dan Lin pun meminta rumah dan sang ratu pun memberikannya. Besoknya, Lin beserta Boboho pun langsung bergegas membersihkan rumah pemberian ratu tersebut untuk dijadikan sebuah salon kecantikan guna membantu para penduduk Haliba. Yang dimana mereka berdua melakukan ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan ratu dan para penduduk, agar di kemudian hari mereka dengan mudahnya bisa mengambil kesempatan untuk kabur dari tempat itu. Benar saja, salon itu pun alhasil sangat disukai oleh para penduduk wanita di sana, dan terlihat Lin ini juga dengan ilmu playboynya berusaha membuat ratu lebih percaya kepadanya dengan mengatakan kalau ia telah mencintai ratu dari lubuk hatinya. Ketika Lin dan ratu tengah ngobrol, terdengar keributan di luar yang dimana salah satu anak dari penduduk Haliba telah terperosok masuk ke dalam sumur, yang membuat sang anak itu lantas jatuh pingsan akibat kemasukan air. Lin yang panik melihat hal itu pun langsung menawarkan ingin membantu. Dan benar saja, atas izin yang diberikan ratu, Lin pun akhirnya bisa berhasil menyelamatkan nyawa anak tersebut, membuat para penduduk wanita di sana lantas berbondong-bondong menyukai Lin. Bahkan keesokan harinya banyak wanita cantik yang datang untuk memberikan Lin ini berbagai macam kalung bunga. Yang dimana rencana yang Lin jalankan terlihat mulai berhasil untuk membuat para penduduk suku Haliba percaya padanya, dan sudah mulai menemukan titik terang dari rencana kabur tersebut. Di suatu malam, terlihat salah seorang budak pria mengendap-endap berniat ingin memasukkan sebuah racun ke dalam sumur, dengan bertujuan membuat para penduduk suku Haliba ini koit agar ia bisa segera kabur dari tempat itu. Di sana juga ada Boboho dan Lin yang berencana ingin kabur melarikan diri pada besok paginya, saat sang ratu dan para pengawalnya melakukan perjalanan melihat ke perbatasan. Singkat cerita, besok pun tiba, ketika sang ratu berada di perjalanan bersama para prajurit pengawalnya untuk menuju ke perbatasan yang juga ada Lin di sana. Mereka pun tiba-tiba diserang oleh sekelompok laki-laki menggunakan panah yang dimana itu ternyata adalah suku Taisda, yaitu merupakan suku seberang berpenduduk laki-laki semua yang ingin mengambil daerah kekuasaan. Melihat para prajuritnya terkepung dan banyak yang gugur akibat terkena anak panah, sang ratu pun memutuskan untuk mundur dari pertempuran, yang membuat mereka terpaksa harus terpencar dulu dalam waktu sementara. Ketika Lin ini berhasil menyelamatkan sang ratu dan membawanya ke sebuah gua, ratu pun menceritakan kalau 3000 tahun yang lalu terdapat 7 suku yang ada di sana saling berperang di tanah Talio. Sampai pada suatu hari datanglah seorang kesatria bernama Osa yang menunggangi seekor kuda putih, yang berhasil mengalahkan 7 pimpinan suku dan mendamaikan semua suku tersebut, yang dimana suku Taisda ini mungkin telah bosan dengan adanya sebuah perdamaian, dan berniat menyerang karena ingin memperluas daerah kekuasaannya mereka. Ratu yang merasa berhutang budi karena Lin ini telah menyelamatkan hidupnya,
Ratu pun memberikan Lin sebuah indehoyan di atas batu andesit dan memutuskan untuk bermalam di gua itu dan akan kembali pulang ke pulau saat matahari sudah terlihat terbit. Di waktu yang sama, suku Taisda pun terlihat sedang merencanakan akan melakukan penyerangan kepada suku Haliba pada besok harinya, karena mungkin sudah tidak tahu harus melakukan apa. Saat Lin dan Ratu sudah kembali pulang, mereka berdua pun dikagetkan akan banyaknya prajurit dan para penduduk yang sudah mati keracunan akibat ulah seorang budak yang ternyata itu adalah suruhannya suku Taisda, yang membuat Ratu memerintahkan sisa prajuritnya untuk melepaskan para budak pria agar disuruh membantu ikut berperang melawan musuhnya tersebut. Ketika boboho besar yang berusaha kabur tertangkap oleh pengawal suku Haliba, ia pun bilang kenapa Lin masih berada di sana, bukankah mereka berdua sudah merencanakan untuk kabur bersama. Mendengar hal itu, sang ratu pun lantas marah, langsung mengusir mereka berdua dan menyuruh jangan pernah lagi untuk kembali. Dan jika seandainya Lin dan boboho berniat kembali, maka ratu dan para prajurit akan membunuh mereka berdua. Di tengah perjalanannya mereka di gurun pasir, Lin yang melihat suku Taisda tiba-tiba saja datang membawa pasukan yang besar berniat ingin menyerang suku Haliba. Lin pun memutuskan ingin kembali untuk membantu suku Haliba. Namun boboho besar menolak akan hal itu dan lantas langsung melarangnya. Sementara itu, ketika suku Taisda sudah sampai di tempat suku Haliba, mereka pun langsung menyerang dan memporak-porandakan tempat tersebut, yang akhirnya membuat suku Haliba ini terpaksa harus kalah telak akibat kalah jumlah pasukan. Boboho besar, yang kini telah berubah pikiran setelah melihat seorang anak kecil yang telah tertangkap, ia pun terlihat kembali untuk membantu suku Haliba. Namun terpaksa harus pingsan dululah sebentar karena dipukul bapak kurus kepala gundul di kepala. Singkat cerita, ketika sang ratu dan para prajurit suku Haliba ditangkap dan ditawan tidak berdaya, tiba-tiba saja datanglah Lin dengan menunggangi seekor kuda putih dan tanpa basa-basi langsung menantang pimpinan suku Taisda untuk bertarung. Yang dimana kalau Lin bisa menang maka suku Taisda tidak boleh lagi menginjakan kakinya di tanah suku Haliba. Dan kalau Lin kalah maka ia rela nyawanya juga diambil. Meskipun Lin dihajar habis-habisan dan babak belur berusaha sekuat tenaga untuk melawan, akan tetapi selalu jatuh akibat terkena pukul. Mengejutkannya, dengan meninju selang pemadam kebakaran milik pimpinan suku Taisda, Lin pun akhirnya bisa mengalahkan musuhnya tersebut dan membawa kemenangan dan berhasil menyelamatkan nasib suku Haliba. Dan filmnya pun berakhir dengan para penduduk suku Haliba yang terlihat merayakan atas kemenangan dan kebebasannya mereka, dan Lin yang terpaksa harus mengalami nasib naas karena ia akan segera ditumbalkan untuk dimakan. Udah capek-capek ngebantu bertarung babak belur.